Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadifa Putri Salwa dengan NIM 24168620006 dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Media TV dan Film Angkatan 24 Universitas Andalas. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa studi kasus yang berkenan dengan hukum media. Video ini sendiri saya buat dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hukum media bersama dosen pengampu Bapak Yuliandre Darwis, Esos M.Mascom, PhD. Dalam praktik media di Indonesia, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab hukum dan media. Oleh karena itu, regulasi-regulasi seperti Kode Etik Jurnalistik, UU Penyiaran, UU Hak Cipta, dan UU ITE hadir untuk mengatur segala bentuk aktivitas media agar nantinya tidak merugikan kepentingan publik. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membahas beberapa studi kasus yang relevan dengan regulasi-regulasi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, salah satu contoh pelanggaran kode etik jurnalistik yaitu ada pada podcast YouTube milik Media Tempo, yaitu Bocor Alus Politik yang dilaporkan oleh Erick Thohir kepada Dewan Pers pada tahun 2023 silam. Nah, pada podcast tersebut memuat dugaan manuver politik Erick Thohir yang dianggap tidak menghadirkan klarifikasi langsung dari pihak yang bersangkutan. Nah, Dewan Pers kemudian menilai bahwa konten tersebut memanglah melanggar kode etik jurnalistik, khususnya yang pertama pada pasal 1 yaitu informasi dianggap tidak diverifikasi secara memadai. Yang kedua yaitu pada pasal 3 karena dianggap tidak menerapkan asas keberimbangan. Yang ketiga yaitu pada pasal 4 karena mengandung opini yang berpotensi menghakimi. Nah, penyelesaian kasus tersebut melalui mekanisme Dewan Pers dan tidak melalui sanksi pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa sengketa pers di Indonesia ini masih mengedepankan penyelesaian secara etik daripada sanksi pidana. Salah satu contoh tayangan yang bermuatan negatif dapat kita lihat dari sinetron Marimar yang ditayangkan oleh MDTV. Nah, sinetron ini mendapat teguran secara tertulis dari KPI setelah menampilkan adegan ciuman bibir pada tanggal 24 September tahun 2025 pada pukul 17.11 waktu Indonesia Barat. Tentunya hal tersebut sangat melanggar aturan jam tayang dan klasifikasi usia karena berpotensi dapat berdampak negatif pada anak-anak dan remaja. Karena menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, isi siaran haruslah berfungsi sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan yang sehat, dan tidak merusak nilai-nilai moral pada anak. Sehingga karena hal tersebut, KPI menilai MBTV ini sudah melanggar tanggung jawab sosial penyiaran, sehingga KPI menjatuhkan sanksi administratif pada MBTV. Contoh kasus pembajakan konten dapat kita lihat dari kasus situs ilegal Raja Film yang menyediakan berbagai jenis film dan serial yang diambilnya secara ilegal dari platform streaming resmi video. Sehingga pada kasus tersebut pelaku dijerat hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Karena pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, karya audiovisual, mau itu film ataupun serial, merupakan jenis ciptaan yang dilindungi oleh hukum, sehingga pemegang hak cipta itu memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan menyiarkan karya. Nah, pada kasus tersebut, pelaku dijerat hukuman pasal 9 terkait hak ekonomi pencipta dan dikenai sanksi pidana pasal 113 tentang UU Hak Cipta. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembajakan konten ini merupakan suatu tindak pidana yang serius, bukan sekadar pelanggaran kode etik saja.
Penerapan UU ITE dalam menangani hoax dapat kita lihat pada masa pandemi COVID-19 kemarin. Selama masa pandemi, berbagai informasi palsu terkait vaksin dan terkait virus itu sendiri tersebar luas di media sosial, sehingga menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Berdasarkan keterangan resmi dari Kominfo, penyebar hoax itu dapat dijerat pasal 28 ayat 1 UU ITE dengan sanksi pidana pada pasal 45A, yaitu pidana hingga 6 tahun penjara dan atau denda maksimal 1 miliar. Tentunya penegakan hukum ini bersifat nyata. Kominfo sendiri sudah mencatat terdapat 89 orang menjadi tersangka dengan 14 orang ditahan dan 75 orang diproses secara hukum. Data ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di media digital itu tetap memiliki batasan hukum demi melindungi kepentingan publik. Nah, keempat kasus yang sudah saya bahas tadi menunjukkan bahwa hukum media di Indonesia itu berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan sebagai perlindungan publik. Kebebasan pers dan kebebasan berekspresi itu tetap dijamin, namun harus tetap bertanggung jawab dan dijalankan sesuai etika dan hukum yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan atau berdampak negatif bagi masyarakat. Nah, mungkin sekian saja pembahasan terkait studi kasus yang relevan dengan hukum media. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dengan ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.